respons pemerintah Jepang juga termasuk cukup cepat ya untuk pembangunan kembali infrastruktur publik yang rusak karena bencana alam, misalnya karena banjir, karena badai yang sangat besar, ataupun karena gempa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngalir. Selamat datang di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR yang dipersembahkan oleh Laboratorium Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Bersama saya, Masitoh Nurrohma. Dan kita sudah kedatangan seorang pembicara yang akan membahas tentang Culture of Disaster Resilience, a Lessons from Japan. Bersama Bapak Enggar Furi Herdianto, biasa saya sapa Mas Enggar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mas Enggar. Waalaikumsalam Mbak Masito. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Masito gimana? Alhamdulillah sehat juga Mas Enggar. Nah ini Mas Enggar, kita akan ngobrolin tentang Jepang Mas Enggar, karena Mas Enggar sudah lama sekali mengajar studi kawasan Asia Timur, terutama tentang Jepang ya. Iya, terus berproses belajar di sini. Iya. Baik, saya juga ingin belajar banyak hal dari Mas Enggar. Nah, di sini Mas Enggar, saya ingin menyampaikan sesuatu nih, beberapa fakta. Mungkin Mas Enggar juga udah tahu, Sobat Ngalir mungkin juga udah tahu ya, bahwa kita Indonesia dan juga Jepang adalah negara yang ada di kawasan Ring of Fire gitu. Dan kita tentu saja karena kawasan Ring of Fire, kita rentan oleh bencana gitu. Tapi negara-negara di dunia ini pasti punya mekanisme yang berbeda ya dalam merespons bagaimana bencana itu kemudian bisa ditanggulangi dan sebagainya. Nah, Jepang ini kabarnya setiap tahun ada 1.500 gempa nih. Nah, tapi ternyata Jepang punya mekanisme yang bagus nih katanya untuk menanggulangi berbagai macam bencana termasuk gempa, sehingga disaster resilience dari Jepang itu bagus. Sebenarnya yang disebut sebagai disaster resilience itu apa sih Mas Enggar? Baik, terima kasih banyak Mbak Masito di sini. Kalau mamanya kita berbicara tentang wilayah yang banyak bencana alamnya gitu, kita bisa lihat ada kemiripan Indonesia dengan Jepang, di mana sama-sama ada di Ring of Fire tadi seperti yang dijelaskan, dan ini pasti akan berpengaruh sama kehidupan masyarakat yang ada di sana. Nah, disaster resilience itu sebenarnya berbicara terkait dengan gimana sih kita sebagai manusia itu bisa hidup berdampingan dengan kondisi-kondisi alam tersebut. Jadi kita bisa lihat kita itu gak bisa nih menafikan salah satunya. Berarti kita harus bisa hidup berdampingan, saling memahami kondisi bahwa masing-masing ini sama-sama eksis, sama-sama ada, dan bagaimana kita belajar untuk bisa hidup di tengah-tengah kondisi seperti itu. Dan apabila kita melihat kejadian alam, pasti itu banyak yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Dan di sini kita bisa lihat mulai dari yang sering kita dengar di berita deh. Kita bisa lihat ada hujan badai atau kekeringan. Selain memang itu tadi, kalau mamanya kita berbicara terkait Ring of Fire, berarti itu ada letusan gunung berapi, lalu ada gempa bumi, ada tsunami bahkan di beberapa lokasi seperti itu. Dan itu memang kemudian kita bisa lihat nih, komunitas atau masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah tadi pasti akan terbangun, walaupun mungkin tingkat atau derajatnya berbeda-beda ya, tergantung orang itu tinggal di mana dan bagaimana terkait awareness terkait dengan bencana-bencana tersebut. Tapi pasti ada muncul disaster resilience, bagaimana bisa bertahan di tengah kehidupan itu tadi. Pasti sebagai manusia, kalau mamanya kita menghadapi sesuatu, kita pasti akan belajar sesuatu dari situ. Termasuk kalau mamanya kita berusaha rebuild, membangun kembali, pasti kita akan menyesuaikan nih apa yang dibangun ini sesuai dengan kondisi alam yang dihadapi. Lalu
tidak hanya bangunan, kita juga bisa lihat dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Misalnya kalau mamanya kita kita bisa lihat, nggak usah jauh-jauh, di Jogja, di sekitar kawasan Gunung Merapi misalnya, bagaimana di sana komunitas masyarakat di situ itu mereka sudah membangun jaringan untuk saling menginformasikan apabila ada perubahan status dari Gunung Merapi, dan ada saluran komunikasi khusus yang telah disiapkan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya apakah perlu melakukan evakuasi atau ada hal-hal lain yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, seperti itu. Dan itu salah satu bentuk disaster resilience yang bisa kita lihat di sekitar kita. Ya berarti intinya kita perlu adaptif dengan lingkungan kita. Nggak pasrah aja ya berarti. Iya. Memang kalau yang pertama kalau mamanya ada kejadian bencana gitu, ya kita memang nggak bisa memungkiri, kita ya pasrah, kita nggak bisa mengubah bencana alam tersebut. Tapi di sisi lain kita juga perlu beradaptasi terkait dengan antisipatif gitu ya. Kalau ada sesuatu hal yang sama mungkin terjadi di masa depan gitu ya. Betul. Jadi adaptasinya itu berupa antisipasi itu tadi, antisipasi baik terkait dengan infrastruktur, antisipasi terkait dengan kesadaran kita, dengan respons kita terhadap bencana-bencana tadi. Dan yang pasti kita bisa hidup berbarengan dengan kondisi-kondisi bencana alam tadi. Nah, kita kan juga bicara tentang Jepang sebagai salah satu negara yang bisa dikatakan kultur resilience-nya itu bagus begitu. Nah, kultur resilience yang bagus itu bisa terbentuk karena faktor-faktor apa aja, Mas Enggar? Pertama, kultur itu bisa terbentuk karena ya kita bisa melihat di Jepang itu tidak bisa dipungkiri memang bencana sering terjadi. Jadi otomatis masyarakatnya juga pasti akan beradaptasi dengan lingkungan yang keras tersebut. Lingkungan yang keras. Iya. Kita bisa melihat tadi udah disebutkan sama Mbak Masito, Jepang itu termasuk dalam rangkaian Ring of Fire. Berarti banyak gunung berapi di sana. Berarti harus siap-siap terhadap bencana letusan gunung berapi. Lalu tadi Mbak Masito juga sudah menyebutkan ada sekitar berapa tadi 1.500 gempa setiap tahunnya. Dan di situ kita bisa lihat 20% diantaranya, berarti 1/5-nya itu besarannya itu di atas 6 skala Richter. Berarti gempa itu bukan sesuatu yang asing bagi orang Jepang. Dan kita juga bisa lihat secara geografis posisi Jepang itu adalah negara kepulauan di tengah Samudra Pasifik, yang mana berarti sangat rentan dengan yang namanya badai. Lalu apabila ada bencana di laut, apakah gempa bumi ataupun angin topan seperti itu, pasti ada potensi-potensi seperti tsunami. Nah, dengan melihat kondisi geografis Jepang yang cukup keras tadi, otomatis membuat masyarakatnya jadi adaptif, atau kata Mbak Masito tadi antisipatif terhadap segala hal yang ada di sekitarnya yang mungkin bisa dianggap mengancam jiwa, sehingga mereka harus mengamankan jiwanya sendiri-sendiri, jiwa dan raga. Nah, kalau mamanya kita tilik kembali nih apa yang ada di Jepang, kita bisa lihat mungkin kita bisa lihat dari apa yang dilakukan pemerintahnya terlebih dahulu. Kita bisa lihat bahwa sistem informasi yang diselenggarakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya itu tergolong cepat dan akurat terkait dengan informasi-informasi bencana-bencana alam tadi. Jadi kita bisa lihat informasi-informasi terkait dengan perkembangan bencana apabila ada angin badai yang akan hadir misalnya, lalu ada potensi tsunami atau hal-hal lainnya, maka masyarakatnya juga bisa cepat mendapatkan informasi-informasi tersebut dari pemerintah. Dan informasinya itu tidak hanya terkait dengan itu tadi, mau ada bencana, tetapi juga diikuti dengan informasi-informasi lain seperti apa yang harus dilakukan oleh
masyarakatnya apabila bencana tersebut udah kejadian seperti itu. Jadi langkah-langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan? Apakah perlu mengamankan barang-barang yang ada di dalam rumah sehingga kalau umpama ada gempa itu tidak melukai orang yang ada di dalam rumah tersebut, atau apabila terlalu berbahaya apakah perlu melakukan evakuasi, lokasi evakuasi di mana dan lain sebagainya. Itu yang cukup baik di Jepang. Lalu kita juga bisa lihat tidak hanya memberikan informasi-informasi tadi, kita bisa lihat di Jepang respons pemerintah juga terlihat ya cukup baik dalam rescue and relief, jadi untuk penyelamatan korban-korban. Lalu kita juga bisa lihat ada upaya-upaya pencegahan nih kalau mamanya atau mitigasi bencana. Kira-kira apa yang perlu diantisipasi apabila bencana susulannya datang seperti itu juga dipikirkan, dan juga dukungan-dukungan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana tersebut. Saya rasa kalau yang ini di semua tempat juga pasti memiliki standar atau paling tidak metode yang serupa ya. Hanya mungkin di sana Jepang memanfaatkan teknologi yang dengan lebih maksimal terkait dengan penyampaian informasi, lalu respons yang cepat juga terkait dengan bencana tadi, termasuk dalam penyisiran korban, lalu pencegahan ataupun dukungan-dukungan yang diberikan kepada korban bencana itu tadi. Dan pasca bencana kita juga bisa lihat bahwa respons pemerintah Jepang juga termasuk cukup cepat ya untuk pembangunan kembali infrastruktur publik yang rusak karena bencana alam, misalnya karena banjir, karena badai yang sangat besar, ataupun karena gempa seperti itu. Kita bisa lihat sering beberapa kali kan ada berita tuh, wah di Jepang hanya dalam waktu berapa hari jalan yang rusak karena banjir sudah diperbaiki, bisa dipakai lagi. Betul, karena kita bisa melihat infrastruktur itu hal yang penting ya, terutama untuk distribusi bantuan yang dibutuhkan ataupun transportasi masyarakat yang ada di sana. Kita juga bisa lihat ada upaya-upaya antisipatif seperti penguatan dinding sungai misalnya, lalu pembuatan jalur perairan yang ditata untuk mencegah adanya banjir, atau konstruksi bangunan yang didesain tahan gempa. Bahkan kalau mamanya kita lihat hal-hal detail seperti standar untuk furnitur itu juga seperti halnya untuk pintu lemari misalnya, itu pasti ada minimal ada kuncinya. Jadi kalau mamanya ada gempa kan barang-barangnya tidak terlempar keluar, bisa tertahan oleh pintu. Dan itu yang mungkin sering kita tidak begitu sadari, tetapi ada hal detail kecil-kecil bahkan seperti itu, standar-standar kecil-kecil seperti itu yang bisa kita lihat ada di kelompok masyarakat Jepang. Dan selain itu tadi terkait infrastruktur publik, untuk korban-korban yang menderita kerugian karena propertinya ada yang rusak, pasti juga ada bantuan-bantuan untuk rekonstruksi walaupun tidak 100%. Tentu saja itu untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena korban dari bencana tadi. Dan di sisi lain itu dari respons terkait bencana yang terjadi. Tapi di sisi lain kita juga bisa lihat nih bahwa ada penanaman kesadaran atas disaster awareness sejak kecil, dan kita bisa lihat upaya-upaya untuk penanaman awareness terkait bencana itu sudah dijalankan sejak di sekolah. Diajari bagaimana kalau mamanya ada gempa misalnya, apa yang harus dilakukan apabila di dalam ruangan, titik kumpul di luar dan lain sebagainya. Untuk di Indonesia
saya rasa untuk titik kumpul terutama di Yogyakarta ya, karena pernah ada gempa yang cukup besar itu, mungkin awareness terkait dengan titik kumpul seperti itu mungkin sudah ada, tapi tidak semua institusi nampaknya di Yogyakarta itu cukup mensosialisasikan terkait dengan titik-titik kumpul yang ada di masing-masing lokasi itu. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari sana. Lalu penyebaran informasi terkait dengan disaster awareness tersebut di baik secara publik melalui iklan masyarakat ataupun penyediaan aplikasi khusus untuk mempelajari apa yang harus dilakukan, itu juga tersedia di Jepang. Dan yang pasti di sana juga ada memungkinkan adanya turut andilnya volunteer pemuda untuk bisa ikut berkontribusi aktif di kegiatan-kegiatan mitigasi bencana tersebut, yang mana ini adalah hal yang menarik yang mungkin bisa kita tiru ya, bagaimana kita juga bisa mengajak secara aktif generasi-generasi muda agar juga aware terkait dengan isu-isu seperti ini. Ya, Mas Enggar, sangat menarik ya. Kalau saya boleh menyimpulkan sih, sebenarnya kultur resilience ini terbentuk tidak hanya masalah masyarakatnya saja, tapi juga bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang ada dan bagaimana pemerintah berupaya mengedukasi masyarakat begitu. Sehingga saya pikir kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat itu sangat penting begitu, terutama ketika kita melihat kultur ini harus sudah terbentuk sejak dini begitu, ketika warga Jepang itu masih di bangku sekolah begitu, sehingga mereka memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungannya begitu. Mungkin saya punya satu lagi sebuah pertanyaan, Mas Enggar, yakni kita bisa belajar apa sih dari situasi yang ada di negara sahabat kita Jepang, dan kalau kita implementasikan di Indonesia bentuknya mungkin seperti apa, Mas Enggar? Baik, terima kasih Mbak Masito. Sebenarnya kalau mamanya kita lihat, kita juga negara yang banyak bencana alam, dan kita juga menyadari hal itu, pemerintah juga menyadari hal itu, makanya ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mana itu merupakan salah satu upaya merespons terkait bencana-bencana alam yang ada. Saya juga melihat cukup baik walaupun mungkin bisa ditingkatkan ya terkait dengan upaya-upaya mitigasi bencana yang ada di Indonesia, karena kita bisa lihat nih seperti apa yang terjadi di Yogyakarta misalnya pada tahun 2010 terkait dengan letusan gunung berapi, ataupun terkait dengan bencana-bencana lain, bagaimana pemerintah melakukan respons, dan yang saya salutnya masyarakat pun itu juga memiliki kontribusi yang cukup aktif dalam mengumpulkan donasi, mengirimkan bantuan, baik itu berupa materi maupun tenaga, yang kita bisa lihat itu banyak terjadi di berbagai bencana yang ada di Indonesia ini. Namun begitu kita juga bisa melihat nih ada hal-hal yang mungkin bisa kita tingkatkan. Pertama terkait dengan disaster awareness tadi. Jadi kita tidak hanya berfokus pada bagaimana merespons terkait dengan bencana yang terjadi, tetapi juga bagaimana melakukan edukasi di semua golongan masyarakat, baik yang muda ataupun tua. Itu kita bisa coba tingkatkan disaster awareness tersebut terkait dengan mitigasi bencana. Lalu apa sih yang dilakukan apabila ada gempa, apabila ada letusan gunung berapi seperti itu. Nah, lalu di sisi lain kita juga bisa melihat dengan informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat. Jadi informasi-informasi tersebut memang akan sangat efektif apabila menggunakan teknologi informasi yang sudah ada. Bagaimana saat ini masyarakat kita adalah masyarakat yang sudah
digitalized, pasti semua sudah terkoneksi dengan internet ataupun jaringan komunikasi digital. Di sini mungkin ini bisa dimanfaatkan nih. Memang selama ini informasi-informasi itu cepat, salah satunya dari Twitternya BMKG misalnya. Namun akan lebih baik lagi kalau namanya bisa ditingkatkan dengan SMS alerts ataupun peringatan-peringatan bencana lainnya yang bisa diakses lebih cepat oleh masyarakat, dan juga sekaligus diinfokan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, sehingga walaupun di tengah kepanikan mereka tahu apa yang harus dilakukan, seperti itu. Itu mungkin juga bisa menanggulangi hoax juga ya, karena seringkali ketika ada gempa misalnya tiba-tiba ada broadcast ada tsunami gitu, ya kan Mas Enggar? Betul, itu memang PR untuk di negara kita ya. Hoax itu cukup cepat menyebarnya karena adanya teknologi informasi yang sudah membuat kita saling terhubung secara real time seperti itu. Termasuk hoax juga gampang menyebar secara real time juga. Dan apabila ada saluran komunikasi secara langsung dari pemerintah yang bisa memberikan informasi langsung ke device masing-masing orang, terutama yang ada di wilayah yang terdampak, pasti itu akan sangat bisa membantu mengurangi hoax seperti yang Mbak Masita sampaikan. Jadi memang kerjasama antara pemerintah dan kooperatif dari masyarakat itu sangat penting ya, untuk tidak hanya merespons bencana yang sudah terjadi, tapi juga bagaimana mengantisipasi supaya kita lebih adaptif terhadap sesuatu yang mungkin terjadi di depan gitu. Baik Sobat Ngalir, itu tadi diskusi yang sangat menarik dengan Pak Enggar Furi Herdianto. Kita tak terasa waktu sudah tidak berpihak kepada kita, sehingga saya harus mengakhiri diskusi kita kali ini. Terima kasih Mas Enggar atas kesediaannya untuk berdiskusi di podcast Ngalir Ngobrol ala IR pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga Mbak Masito telah mengundang saya di acara ini. Ya, sama-sama Mas Enggar. Mungkin lain kali kita bisa ngobrolin negara lain juga ya. Siap. Oke, terima kasih. Sobat Ngalir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Department of International Relations UII. Saya Masitoh Nurrohma dari Universitas Islam Indonesia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.